Halo, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Pagi ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kelima tentang merawat hewan di sekitarku anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa dulu anak-anak. Dan juga tetap semangat ya belajarnya. Nah, Ibu punya cerita nih anak-anak, baca bersama-sama ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, di bawah itu ada gambar Lani, Indah, dan teman-temannya sedang di perpustakaan anak-anak. Ibu mau tanya, anak-anak ada yang sudah ke perpustakaan? Nah, buku apa saja yang sudah kalian pernah baca? Di perpustakaan itu sangat banyak sekali macam-macam buku. Nah, anak-anak boleh pilih buku apa saja yang bisa kalian baca, anak-anak. Banyak sekali pilihannya. Nah, Ibu juga mau tanya sama anak-anak nih, apakah kalian tahu tata tertib yang ada di perpustakaan? Nah, umumnya tata tertib yang ada di perpustakaan itu yang pertama, mengembalikan buku tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak makan dan minum saat berada di perpustakaan. Yang ketiga, tidak berisik saat berada di perpustakaan, supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di perpustakaan. Anak-anak, coba ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan. Tuliskan ceritamu di buku tulis ya. Nah, anak-anak, itu ada poin ayo membaca. Baca bareng-bareng lagi ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, anak-anak, jika ada yang sedang berbicara, kita harus menghormatinya ya. Nah, kemudian terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Nah, anak-anak tahu tidak siapa saja nama dalam cerita di atas? Nah, iya betul sekali. Ada Lani, Beni, Siti, Udin, dan Dayu. Nah, anak-anak jangan lupa ya penggunaan huruf kapital. Di antaranya untuk nama orang, nama tempat, dan nama hari dan bulan. Nah, selanjutnya susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, itu contohnya ya, membaca Susi cerita buku. Menjadi Susi membaca buku cerita. Anak-anak nanti kerjain ya 5 soal ini. Nah, selanjutnya ada cerita lagi nih anak-anak. Baca bersama-sama ya. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, anak-anak masih ingat dengan kalimat tanya? Nah, anak-anak bisa tidak membuat teks pertanyaan sesuai dengan bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Kalimat tanyanya bisa dengan siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa. Nah, anak-anak, buatlah kalimat tanya ya.
Jangan lupa gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Dan gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Anak-anak perhatikan contoh pertanyaannya ya. Yang pertama, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, Ibu beri contoh lagi ya. Misalnya, kapan Ibu Ratna pergi ke pasar? Nah, kata Ratna itu adalah nama. Nah, sedangkan untuk nama itu harus huruf kapital. Nah, jadi R-nya itu adalah huruf kapital ya anak-anak, jangan lupa. Nah, kemudian jawabannya itu adalah misal, tadi pagi jam 7 Ibu pergi ke pasar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak nanti bikin pertanyaan ya dari soal-soal yang ada. Nah, jawabannya itu sudah ada. Jadi nanti anak-anak tinggal cocokkan pertanyaan yang cocok dengan jawaban yang sudah ada ya. Nah, ini untuk lanjutan pertanyaannya ya anak-anak. Baik, terima kasih ya anak-anak. Cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semangat terus dan sehat selalu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.